Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Saya merasakan kasih Bapa, kasih Tuhan yang begitu dalam kepada umatnya. Sewaktu engkau memejamkan mata, dengar baik-baik bahwa Bapa mengatakan Dia mengasihimu. Bapa mengatakan aku mengasihimu. Tuhan mengasihi jemaatnya. Tuhan mengasihi umatnya yang berkumpul di rumah Tuhan. Anda bukan satu dari 1000 orang di tempat ini. Tapi buat Tuhan Anda adalah satu-satunya. Anda begitu erat di hatinya. Dia mengasihimu saudara. Dia mengasihimu saudara. Tuhan, hamba berdoa saat umatmu berkumpul, Engkau yang akan memberi makan kepada setiap umatmu sampai kenyang. Engkau yang akan memenuhi umatmu sampai pulang dan tidak akan sama lagi. Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kami untuk kami mengerti kebenaran dan semakin mengenal Tuhan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Berbicaralah Tuhan dan bekerjalah Roh Kudus sebebas-bebasnya. Kami siap dengan hati yang haus dan lapar untuk menerima bagian terbaik yaitu firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang dengan hati haus dan lapar siap menerima firman Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang hari ini bersukacita bisa berkumpul di rumah Tuhan, boleh lambai-lambaikan tangannya. Amin. Sebelum duduk, bilang sama kanan kirinya, Tuhan mengasihimu. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh saya rasakan kasih yang begitu mendalam. Tadi sewaktu saya melihat jemaat yang berkumpul beribadah bersama, terasa erat seperti satu keluarga. Walaupun saya tidak tahu nama setiap orang, tapi saya merasakan kasih Tuhan. Bukankah Bapak Ibu juga merasakan kasih yang sama? Tuhan sungguh mengasihi setiap umatnya. 1 minggu ini sibuk dengan banyak kesibukan. Ada yang sudah merayakan Imlek, Valentine, dan juga pemilu. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Amin. Dan hari ini kita berkumpul hari Minggu. Bukan hanya beribadah seperti biasanya, tapi hari Minggu justru hari yang dinanti-nantikan untuk kita duduk diam dan makan kebenaran firman Tuhan. Saya bersuka cita karena saya akan spend the whole day hari ini mengajarkan firman Tuhan dengan topik mencintai rumah Tuhan. Itu adalah topik besar sepanjang hari ini, mencintai rumah Tuhan. Kalau kita mencintai rumah Tuhan, ada peran, ada bagian yang kita bisa lakukan untuk rumah Tuhan. Cinta tanpa tindakan mati hakikatnya, yaitu iman. Tapi cinta juga pasti ada perbuatannya. Sehingga setiap ibadah ada peran-peran kita sebagai domba yang digembalakan yang kita bisa lakukan untuk mencintai rumah Tuhan. Boleh saya tahu di sini kayaknya bukan cuma saya deh yang cinta sama gereja ini, yang cinta sama rumah Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Ini adalah khotbah sepanjang hari dari ibadah pertama sampai ibadah kelima. Peran kita di dalam mencintai rumah Tuhan, menjadi saudara seiman dalam tubuh Kristus, menjadi pembangun rumah Tuhan. Itu yang akan saya bahas di ibadah ini. Kemudian menjadi saksi bagi Kristus dan gerejanya, menjadi pembawa kebangunan rohani bagi semua generasi. Dan yang terakhir, menjadi pelayan teladan dalam kasih persaudaraan sepanjang hari. Dengarkan semua khotbahnya untuk mendapatkan pewahyuan yang lengkap. Dan pertama-tama, sebelum saya masuk kepada peran yang kita bisa ambil sebagai orang yang mencintai rumah Tuhan, kita harus mengerti prinsip dasarnya dulu. Mengapa kita harus mencintai rumah Tuhan? Mengapa kita harus bergereja? Ya, kalau kadang kita ketemu teman kita yang sudah Kristen sejak lahir, yang sudah kenal Tuhan sejak lahir, tapi dia menolak ke gereja. Dia gak mau komitmen di satu gereja. Kemudian kita bingung kan cara jelaskannya. Selain daripada kita akan menerima prinsip kebenaran ini sebagai fondasi, nanti sudah waktunya untuk kita juga menjadi orang-orang yang mengajarkan kepada orang lain. Amin. Kenapa kita mencintai rumah Tuhan dan kenapa kita bergereja? Ada 3 fondasi yang Bapak Ibu bisa catat, tapi secara lengkap penjabarannya bisa didengarkan di ibadah pertama tadi.
Cuma sebagai sebuah dasar saja kita mengerti. Nanti saya akan langsung masuk bagaimana kita berperan di dalam mencintai rumah Tuhan. Yang pertama-tama, kenapa kita bergereja dan kenapa kita mencintai rumah Tuhan? Yang pertama, gereja adalah tempat perkumpulan orang percaya. Karena orang percaya tidak dimaksudkan untuk sendiri. Orang percaya tidak dimaksudkan untuk diam-diam cinta Tuhan dari rumah. Orang percaya tidak dimaksudkan untuk ya sudah, gimana kalau saya berdoa sendiri aja di rumah. Hubungan saya sama Tuhan cuman Tuhan yang tahu gitu ya. Di dalam Alkitab saja ada ditulis bahwa setiap orang percaya itu berkumpul. Gereja adalah isi hatinya Tuhan. Ada di 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Kita lihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Yang mengatakan gereja adalah tempat perkumpulan orang percaya. Saya bacakan ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lainnya. Katakan sama-sama persekutuan. Persekutuan itu gak sendiri. Seorang dengan lainnya. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Orang Kristen, orang percaya dimaksudkan untuk berkumpul satu dengan yang lain. Ada satu hari seorang revivalist bernama Dwight L. Moody. Dia lagi ada di Chicago berkumpul dan berfellowship dengan orang-orang percaya. Tiba-tiba ada seorang bapak yang tanya satu pertanyaan. Saya adalah orang percaya yang cinta Tuhan. Tapi haruskah saya ke gereja? Dan di tengah-tengah ruangan itu ada perapian dengan arang yang membara. Memanas isi ruangan karena waktu itu musim dingin ya. Sang revivalist itu tidak menjawab pertanyaan itu dengan penjelasan. Tapi dia mengambil penjepit. Dan dia menjepit satu arang yang tengah dibakar. Yang berapi-api dengan arang lainnya. Dia jepit satu arang dan dia taruh di luar. Dan kemudian dia diam. Tidak menjawab pertanyaannya. Semua orang hanya melihat apa yang dia lakukan. Dan semua orang melihat satu arang yang dikeluarkan dari perkumpulan arang itu. Lama-lama kita tahu ya. Arang yang membara berapi-api bersama dengan arang-arang lainnya. Kalau dikeluarkan dan didiamkan sendiri, lama-lama apinya padam. Sewaktu api di arang itu padam, orang yang bertanya itu langsung bilang, I see. Orang yang bertanya itu langsung mengerti dan tahu jawabannya tanpa harus dijelaskan. Sewaktu kita bersama-sama datang ke gereja berkumpul dengan orang percaya, kita saling membakar satu dengan yang lain sehingga api kita tidak akan pernah padam Bapak Ibu. Untuk itulah kita berkumpul bersama-sama. Saya mengundang sih untuk jemaat yang dikasihi, yang menyaksikan lewat online. Kalau Anda selama ini mengikuti, mendengarkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan di rumah dan belum bergabung dengan keluarga rohani. Kita tunggu kedatangan jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di kota manapun. Kita ada GMS di kota Anda. Datang ke GMS terdekat karena gembala-gembala yang ada di kota terdekat itu rindu menggembalakan Anda. Setiap orang percaya dimaksudkan untuk berkumpul dan bersekutu bersama-sama. Dan gereja itu fungsinya apa lagi? Tuhan bilang sama Petrus, sewaktu namanya diubah dari Simon menjadi Petrus. Tuhan bilang begini di Matius. Tuhan bilang, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Waktu Tuhan berbicara kepada Petrus, namanya masih Simon. Kejadian Petrus menyangkal Yesus masih belum terjadi. Tapi Tuhan Yesus sudah bisa melihat. Waktu Tuhan Yesus tidak ada di muka bumi lagi. Orang inilah, murid inilah yang akan menjadi bapak gereja mula-mula. Tuhan Yesus sudah bisa melihat jauh bahwa akan ada gereja-gereja berdiri di mana orang percaya berkumpul. Dan adalah kehendak Tuhan untuk Petrus menjadi bapak gereja. Untuk menggembalakan gereja. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Alam maut tidak menguasainya. Karena Tuhan tahu. Sewaktu Injil diberitakan. Sewaktu orang terhilang ditemukan. Orang terikat dibebaskan. Orang dibelenggu. Mengalami pemulihan. Waktu salib ditegakkan. Waktu kita berlomba-lomba menceritakan tentang Tuhan. Begitu juga dengan kerajaan kegelapan. Berlomba-lomba untuk menyesatkan orang. Kalau
diadakan KKR di satu kota, kalau diberitakan Injil di satu kota, apa jadinya jiwa-jiwa yang diselamatkan itu kalau tidak ada gereja? Apa jadinya orang yang hadir, maju ke altar terima Tuhan, domba yang terhilang akhirnya ditemukan, wah sorak-sorai. Apa jadinya kalau jiwa itu tidak tertanam di gereja? Alam maut akan menguasainya. Alam maut akan mengejarnya dan menyesakannya sekali lagi. Untuk itu ada gereja untuk menjaga kawanan domba orang-orang percaya. Setiap orang yang lahir baru dan sudah percaya Tuhan dinanti-nantikan untuk dimuridkan di gereja Bapak Ibu. Sungguh berbahagia melihat umat Tuhan yang datang ibadah. Kalau jam 10 ini boleh saya tahu siapa yang selalu ibadah jam 10? Boleh lambaikan tangannya? Nah, mayoritas nih ibadah jam 10. Kita adalah satu keluarga. Kita komitmen ibadah jam 10. Yang jam 7 komitmen ibadah jam 7. Bersama-sama di rumah Tuhan. Tapi Bapak Ibu, bukan berarti setiap kali orang percaya berkumpul ya, kemudian itu menjadi gereja. Enggak. Gimana kalau saya ngadakan persekutuan doa? Berbeda Bapak Ibu. Gereja adalah isi hatinya Tuhan. Gereja tetap gereja. Karena di firman Tuhan di Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang gereja. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja. Tuhan sudah tetapkan pelayanan orang kudus. Artinya ada panggilan-panggilan khusus untuk orang menjadi gembala, mengisi pelayanan dan jawatan-jawatan menjadi nabi rasul di dalam sebuah gereja. Jadi gereja selain daripada pertemuan orang percaya, di dalam tubuh Kristus itu ada pelayanan-pelayanan orang kudus yang sudah Tuhan tetapkan. Bapak Ibu, hanya di gereja. Dan orang Kristen harus hadir di gereja. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mencintai rumah Tuhan? Karena gereja adalah mempelai Kristus. Mempelai Kristus. Mempelai itu berarti pasangan. Aduh. Ini kok pakai perumpamaan yang intim sekali ya. Pernah kita baca di Efesus pasal yang kelima. Yang mengatakan begini. Istri tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Pernah ya Bapak Ibu dengar ya. Terus kita pikir ini ayat Efesus pasal yang kelima ini untuk pemberkatan nikah, untuk seminar pernikahan, untuk mengajarkan suami dan istri. Tapi ternyata ada rahasia di balik Efesus 5 ini. Bukan hanya untuk memperlengkapi member keluarga. Bukan hanya mengajarin orang jadi suami, menjadi istri. Tapi di balik daripada konteks kebenaran ini. Ada rahasia besar yang Paulus ajarkan. Dan dia sedang menggambarkan bahwa Kristus mengasihi jemaat seperti mempelai laki-laki, seperti suami mengasihi istri. Dan istri, hai jemaat, tunduklah seperti tunduk kepada Kristus. Berarti di dalam ayat Efesus 5 ini sedang menggambarkan Kristus adalah mempelai pria yang mengasihi gereja yang adalah mempelai wanita. Status yang begitu intim. Berarti Tuhan sayang Paul. Ya. Berarti Tuhan itu cinta Paul. Mana ada sih suami istri yang I love you half-heartedly. Aku sayang, aku cinta sama kamu separuh hati. Mana ada ya janji nikah, sakit dan sehat, suka dan duka, kaya dan miskin, tebal dan tipis, semualah ya. Sampai maut memisahkan. Begitu intim, begitu sungguh-sungguh, begitu komitmen. Sang mempelai laki-laki, mempelai wanita. Kalau Tuhan begitu mencintai gereja, boleh gak saya tanya sama jemaat? Apakah Bapak Ibu cinta sama gereja? Apakah Bapak Ibu cinta
sama gereja yang begitu erat di hati Tuhan. Yang dipanggil sebagai mempelai Kristus. Cinta sih, tapi cintanya sepenuh hati enggak? Cinta sih, jangan cintanya separoh-separoh dong. Saya cinta khotbahnya tapi saya enggak suka PAW-nya. Saya suka PAW-nya tapi saya enggak suka khotbahnya. Saya suka gerejanya tapi saya enggak suka orangnya. Kalau kita menikah dengan seseorang, mau dia kelebihannya apa, dia kekurangannya apa, dia bahkan belum melakukan apa-apa, dan dia di dalam rencana untuk melakukan sesuatu tuh yang menjengkelkan, dia napas saja kita udah tahu, lu bentar lagi pasti begini ya. Terus kita bilang apa? Udah, gua gak mau jadi istri lu. Kan enggak ya. Yang namanya hubungan yang begitu intim. Walaupun kita tahu, lu pasti telat lagi. Setiap kali mau pergi pasti begini lagi. Mau tahu, mau kita udah harus terima aja orangnya kayak begitu. Tetap cinta kan? Ayo, kalau yang datang sama suami istrinya, cinta kan gitu-gitu, lu suka kan? Tetap cinta kan? Mencintai gereja Tuhan juga sepenuh hati. Enggak separoh-separoh. Seperti ada orang yang pacaran udah lama, tiba-tiba salah satu pasangannya tuh bilang begini, kapan ya kita mau masuk ke hubungan yang lebih serius? Tiba-tiba pasangan yang ditanyain marah, dia meledak. Dia bilang, maksud kamu apa? Kayak begini aja gak cukup. Kenapa kamu meminta lebih? Kenapa kamu meminta komitmen lebih? Nah Bapak Ibu, kalau ada skenario seperti itu, yang pengen dijitak siapa? Harusnya yang digituin tanya balik, lu maunya apa? Maunya pacaran terus? Pacaran kan untuk menikah, untuk komitmen. Tapi ada orang yang takut komitmen. Begitulah dengan orang Kristen yang maunya cuman mengencani gereja. Kencan doang, gak mau komitmen. Apa sih ciri-ciri orang yang hanya mau kencan sama gereja? Gak mau komitmen, gak mau cinta sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Ciri-cirinya adalah orang itu berfokus kepada diri sendiri. Apa yang gereja bisa lakukan untuk aku? Apa yang gereja bisa berikan untuk aku? Apakah gereja ini bisa sesuai dengan harapanku? Orang yang berpusat sama diri sendiri dan orang yang hanya mencari interaksi sosial. Aku mau pacaran, aku mau punya teman, tapi aku gak mau punya komitmen dan lebih serius lagi. Tidak ingin terlibat terlalu banyak. Kritis, mental konsumen, mencari produk terbaik, tidak bisa setia. Itu adalah mental orang yang cuman pengen mengencani gereja. Tapi di GMS, semua orang mencintai gerejanya dengan sepenuh hati. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya bisa rasakan cinta itu, amin Bapak Ibu. Dan di gereja juga lah, Tuhan menyatakan kehendaknya kepada semua generasi. Ini yang ketiga. Sebuah prinsip kebenaran dasar fondasi yang menjadi pegangan buat kita. Kita tahu gereja itu apa dan kenapa kita harus cintai. Karena disitulah Tuhan menyatakan kehendaknya bagi semua generasi. Tuhan kalau mau melakukan sesuatu, Tuhan kalau ada misi, Tuhan kalau mau mencurahkan isi hatinya, enggak kepada pabrik kerupuk saudara. Nothing wrong with pabrik kerupuk ya. Tapi Tuhan akan nyatakan terlebih dahulu rahasianya, pekerjaan kerajaan surga, mendatangkan kemuliaannya pertama-tama kepada gereja. Yang adalah kekasihnya. Yang tidak ada satu hal pun yang tidak diberitahukannya kepada semua generasi. Di GMS digembalakan sejak dini. Dari mana? Dari bayi. Dilayani sejak dini. Dari mana? Dari bayi. Buktinya apa? Ada pelayanan stroller. Dulu belum ada pelayanan stroller. Sekarang dibuka pelayanan stroller. Karena kenapa? Semakin banyak bayi-bayi, semakin multiplikasi di gereja ini. Dan mereka adalah benih-benih kebangunan rohani, amin. Akan ada kebangunan rohani yang lebih besar terjadi lagi untuk generasi-generasi selanjutnya. Mereka dilayani dari bayi, disediakan tempat. Anak kecil beribadah di Eagle Kids,
Army of God. Mereka beribadah, digembalakan anak-anak muda, SMP, SMA, dan juga kuliah. Dan kemudian family di hari Minggu. Kemudian ada ibadah senior juga. Dan di sana dinyatakan visi untuk segala usia. Gak kebetulan loh, gak kebetulan. Sewaktu kita sama-sama mengerjakan sebuah visi dari Tuhan untuk 2030-300. Bisa semua generasi mendapatkan kegelisahan ilahi. Gak mau itu cuma jadi slogan. Gak mau itu cuma jadi PR-nya orang dewasa. Tapi gembala anak muda gelisah. Doa minta sama Tuhan, gak mau ketinggalan. Kami juga mau mengambil bagian di dalam 2030-300. Membangun gereja Tuhan di mana-mana sampai kepada bangsa-bangsa. Kak Papa berdoa gimana anak-anak pun bisa mengambil bagian di dalam visi membangun gereja ini. Dan barusan bulan lalu di launching tagline untuk gereja anak kita, yaitu We Are Church Builder. We are church builder, diajarkan kepada anak-anak untuk memasang batu bata, untuk makai semen. Enggak. Enggak bangun, karena anak-anak lucu ya. Jadi saya disuruh bangun gereja, saya kan enggak tahu caranya susun batu bata. Enggak, mereka diajarkan bagaimana bisa membangun rumah Tuhan itu dari sekarang. Nanti kita akan sama-sama melihat langkah-langkah aplikatif yang kita bisa lakukan untuk membangun rumah Tuhan. Tuhan membuka kesempatan untuk setiap orang menjadi pembangun rumah Tuhan. Yang kemudian sampai ke penggembalaan anak muda dengan tagline Building Churches in Our Youth. Sungguh ini menjadi tarik napas, buang napas. Itu sudah menjadi bukan visi AOG, Army of God, tapi menjadi visi hidup anak-anak muda juga yang menuntun mereka di dalam mereka bersekolah, berkuliah, nantinya mereka pasti akan jadi orang-orang terbaik, orang-orang kunci di dalam bidang mereka. Tapi mereka sudah berkomitmen sejak masa muda bahwa aku akan membangun rumah Tuhan apapun profesiku. Dalam berkuliah mereka tanya, apa yang aku bisa lakukan untuk gereja? Jurusan apa yang aku bisa serahkan mimpiku dan juga melayani Tuhan sembari aku juga bekerja sebaik-baiknya, sekolah sebaik-baiknya. Itu anak muda di gereja Mawar Sharon, di gereja ini. Dan juga sebentar lagi bulan Maret. Ini semua bukan kebetulan ya. Ini semua bukan direncanakan dengan sengaja, tapi saya tahu ada Tuhan di gereja ini. Sebentar lagi di bulan Maret tanggal 11. Pemimpin-pemimpin di penggembalaan family akan berkumpul bersama-sama. Saya percaya akan ada pengurapan yang besar. Kalau Anda lihat sekarang di ruangan ini, kita rame-rame berkumpul ibadah dan seolah-olah tempat ini sudah penuh. Saudara, hati saya bergejolak, ini tidak ada apa-apanya. Hati saya bergejolak karena lebih banyak di luar sana yang nanti segera akan berdesakan masuk ke tempat ini. Tempat ini bukan hanya menjadi banyak, tapi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebentar lagi pemimpin-pemimpin itu akan berkumpul. Akan ada retret 1 hari, pemimpin-pemimpin penggembalaan umum. Dan di retret itu dikasih judul Vision Builder. Kita semua adalah pembangun rumah Tuhan. Kita semua. Dan saya ingin memberikan satu cuplikan tayangan untuk kita bisa punya ide bagaimana kehendak Tuhan itu dinyatakan di semua generasi. Tayangan yang saya tunjukkan adalah generasi anak muda. Bagaimana anak muda kita suasana ibadahnya di barat, di timur, di selatan. Ya, Bapak Ibu kan udah biasa ibadah di jam 10 hari Minggu. Dengan tayangan ini Anda bisa lihat bagaimana anak muda kita tuh berapi-api. Saya waktu ibadah, saya merasa lucu. Karena kenapa? Kalau hari Sabtu, saya di kursi depan, tapi gak begini ya. Kalau ibadah Army of God, 3 kursi itu dihilangin. Jadi 3 kursi dari depan dihilangin, terus di lorong-lorong itu dikasih handrail. Kenapa dikasih handrail? Karena sebelum ibadah mulai, kan ada video opening tuh.
Ya, kita tahu ya. Aduh, kalau video itu sudah muncul, handrail sudah dibuka, mereka akan berlari dan semua di depan ini penuh dengan anak-anak muda yang antusias untuk memulai ibadah. Sampai ya, kadang sebelum videonya itu nyala, greeternya itu harus kasih instruksi supaya mereka nggak lari. Kan takutnya ada yang jatuh terinjak ya. Jadi greeternya itu harus main game. Gamenya itu apa? Anak muda, bentar lagi kita akan mulai ibadah. Tapi sebelum doa, karena kenapa? Kata kuncinya itu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Itu berarti lari, gitu ya. Jadi ditahan dulu, tahan, jangan doa dulu. Jadi harus main game dulu, bilang sama mereka. Sebentar lagi kita akan berdoa, tapi kita akan main game. Gamenya itu apa? Jalan cantik ya. Siapa yang bisa jadi benar-benar ya kayak anak kecil sih. Siapa yang bisa jalan cantik ke depan, yang enggak lari akan menang. Sampai kayak begitu. Oke, jadi kita coba ya. 1, 2, 3 jalan. Jadi mereka jalan, tapi napasnya itu udah, kapan aku bisa lari gitu ya. Jadi jalan pun gak bisa ditunggu lama-lama ya. Oke, mari kita berdoa. Ya lumayan lah ya, mereka udah jalannya separoh. Amin tuh, wah lari semuanya. Penuh di sini dengan antusias, mereka melompat-lompat memuji Tuhan. Tanpa mereka itu jaim, kata siapa sih anak muda sekarang tuh jaim. Enggak, Bapak Ibu coba datang ke Army of God. Bapak Ibu coba deh, di timur, di selatan kita ada ibadah. Semua jam yang sama. Hari Sabtu jam 4. Dan jam 6.30 ada di barat dan timur. Hari Minggu jamnya sama, ada di selatan. Jangan bilang, itu kan anak muda. Saya selalu diberkati setiap kali saya mencemplungkan diri saya di generasi yang berbeda-beda. Saya selalu diberkati dan fresh banget ya kalau saya pergi ke Eagle Kids. Oh, saya fresh banget kalau saya ke senior. Selama pokoknya saya di rumah Tuhan lah, mau penggembalaan usianya apa. Setiap kali kalau saya datang, wah saya menyala-nyala. Saya semangat banget gitu ya. Ini kursi dihilangin. Mereka maju ke depan, mereka melompat-lompat. Dan ada sekali direkam tuh di timur, pelayanan baptisannya itu anak-anak muda ya. Pelayanan baptisan itu buat mereka bukan rutinitas. Kalau dibilang malaikat di sorga bersorak-sorai, aduh mereka itu ya gak mungkin ngalah-ngalahin malaikat sih. Tapi benar-benar ya di baptisan itu mereka bersuka cita. Dan mereka ngotot gimana caranya, temannya itu pokoknya gak tahu gimana. Harus terima baptisan Roh Kudus dulu sebelum kamu masuk air. Itu prinsipnya. Wah, jadi mereka doakan rame-rame. Sampai ada satu keluarga yang mengantar ponakannya. 3 generasi ada di sana. Oma ada di sana, papa mama ada di sana, anak ada di sana. Mereka menangis di lawat Tuhan karena apa? Gara-gara mereka ngelihat ngototnya anak muda mendoakan 1 jiwa yang dibaptis. Untuk mereka mengalami Tuhan. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus sampai sebelum dia masuk ke dalam air. Dan waktu mereka bersorak-sorai gak tanggung-tanggung. Nanti di tayangan ini, jadi saya kasih preview supaya waktu kalau nonton tayangan ngerti gitu loh yang ditayangin itu apa gitu ya. Nanti di tayangan itu ada. Dari lantai berapa itu ya gereja kita di timur ya. Sampai parkiran itu kedengaran mereka tuh lagi bersorak-sorai. Mereka tuh lagi memuji menyembah Tuhan, semangat banget. Dan juga nanti ada tayangan yang bisa disaksikan, yaitu behind the scene merekam Army of God Worship live recording yang album pertama gitu ya. Ada behind the scene-nya, anak-anak muda menciptakan lagu. Dan mereka bukan cuma menyalurkan hobi, tapi sebelum satu album diluncurkan, saya tanya satu persatu orang-orang yang melayani di dalam album ini. Kenapa kalian melayani dan kenapa kalian tulis lagu? Setiap dari mereka punya jawaban yang bukan untuk diri sendiri. Setiap dari mereka saya tanya, kenapa mau punya album? Kenapa kamu terlibat di dalam pelayanan? Bukan karena saya suka main gitar, bukan karena saya suka main drum, bukan. Tapi mereka bilang, kami berdoa kami sepakat supaya lagu ini didengar sampai manapun orang-orang mengalami Tuhan dan anak muda bisa diselamatkan. Nanti tanggal 7 Bapak Ibu, tanggal 7 Bapak Ibu akan ada live recording Army of God Worship album kedua. Kami undang untuk bisa datang juga di album kedua ini. Lagu-lagu yang diciptakan oleh anak-anak muda ini. Liriknya berbicara begitu intim hubungan dengan Tuhan. Dan juga prinsip-prinsip kebenaran untuk anak muda. Nanti di tanggal 7 free entry, tinggal ambil tiket saja. Saya gak menahan-nahan lagi tayangan yang satu ini. Semoga bisa memberikan gambaran bagaimana Tuhan menyatakan isi hatinya untuk semua generasi, terutama generasi anak muda. Check it out.
Jagalah agar rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan sampai apimu padam. Tuhan nyata di hidupmu. Kamu tidak hanya membawa kebangunan rohani untuk generasimu, tapi melihat kebangunan rohani berlanjut dan menjadi semakin besar untuk generasi mendatang. We will die leaving a revival behind. Generasi before 30 di GMS, dari anak-anak sampai anak muda. Mereka bukan cuman memikirkan generasinya aja, tapi mereka berpikir bagaimana, yang anak muda berpikir bagaimana nanti adik-adikku waktu ada di AOG mereka akan mengalami kebangunan rohani yang lebih besar lagi. Dan juga yang adik-adik ini juga mereka sudah mengenal hadirat Tuhan, mereka diajarkan untuk menginginkan kebangunan rohani. Bapak Ibu bisa bayangkan di semua generasi ini dipersiapkan dari anak kecil sampai orang muda. Dan orang muda ini dalam waktu yang singkat, kita nggak tahu kapan, kita hanya merem terus melek sebentar aja. Mereka sudah ada di kursi-kursi sini. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan kebangunan rohani. Saya akan bahas bagaimana kita sebagai domba yang digembalakan membawa kebangunan rohani di segala usia di ibadah jam keempat nanti. Tapi ibadah yang ini saya ingin menggali peran menjadi pembangun gereja. Bapak Ibu sejauh ini tadi saya kasih dasar kenapa kita bergereja, kenapa kita mencintai gereja. Anda belajar sesuatu, amin? Nah sekarang perannya kita kalau kita mencintai gereja, kita nggak mungkin hanya ngomong kita cinta aja. Tapi kita semua dipanggil untuk menjadi pembangun gereja. Anak-anak kecil pun adalah church builder. Anak muda building churches in our youth. Dan juga kita semua di tempat ini nggak mungkin cuman berhenti di anak muda. Tapi semua adalah pembangun gereja. Boleh katakan kepada kanan kirinya, kamu adalah pembangun gereja. Kita lihat di kitab Ezra. Dan saya akan membahas 6 pasal Bapak Ibu. Haleluya. Ini kan ibadah baru dimulai ya. Enggak ya. Ezra pasal 1 sampai ke 6. Saya akan membahas 6 pasal ini karena 6 pasal ini adalah satu bagian bagaimana bangsa Israel dipanggil untuk membangun rumah Tuhan. Saya kasih latar belakangnya sedikit ya. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kemudian mereka terbelah menjadi 2. Israel dan Yehuda. Ya. Bapak Ibu coba ikuti supaya mengerti latar belakang dari sebelum mereka membangun rumah Tuhan ini. Dan Israel diangkut sama Assyria. Oke, dan Yehuda diangkut sama Babel. Mereka 70 tahun di pembuangan. Wah lama ya, 70 tahun. Nah kemudian dua-duanya yang awalnya dikuasai oleh 2 orang, tiba-tiba 70 tahun kemudian menjadi di bawah kuasa 1 orang, yaitu Raja Persia. Nah oke. Nah waktu di Raja Persia ini, di pasal yang pertama, inilah yang Tuhan taruh di hatinya Raja Persia ini. Saya cari dulu Ezra. Nah ini dia Ezra pasal yang pertama, saya bacakan ya. Pada tahun pertama zaman Koresi Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ini ya pengumumannya ya. Beginilah perintah Koresi Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Kita berhenti di sana. Tuhan menggerakkan hati Raja Koresi untuk mendirikan rumah Tuhan. Raja Koresi ini sudah menguasai Israel dan Yehuda. Artinya sebelum dibawa kekuasaan satu raja, 12 suku ini terpisah. 10 suku dikuasai oleh Assyria, 2 suku dikuasai oleh Nezar. Ini apa?
waktu Raja Koresi mengumumkan, berarti 12-12-nya dengar. Karena mereka tidak berpisah lagi. Mereka sudah menjadi satu. 12 suku ini mendengar. Hati Raja Koresi digerakkan oleh Tuhan. Tuhannya bangsa Israel loh. Yang menggerakkan hati orang yang bukan Israel ini untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem yang sudah roboh. Nah, menariknya, waktu berita ini diumumkan, Raja Koresi memberitahukan kepada semua 12 suku. Yang meresponi cuman 2 suku. Yang meresponi cuman suku Yehuda dan Benjamin. 10 yang lainnya kenapa? 10 yang lainnya mereka dikuasai 70 tahun oleh bangsa Assyria. Assyria ini adalah pengaruh dunia yang membuat mereka tidak bisa meresponi kepada visi Tuhan. Pengaruh dunia yang sudah membuat mereka lupa dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Padahal ya, yang meresponi ini, 2 suku ini, Yehuda dan Benjamin ya. Dan yang mengambil bagian di dalam pembangunan ini adalah orang-orang hebat seperti Ezra, seperti Zerubabel, seperti Nehemia. Mereka orang-orang yang punya posisi. Mereka digerakkan dan mereka travel ke Yerusalem berbulan-bulan lamanya dan melewati bahaya, ada resiko karena perjalanan jauh. Karena akan ketemu perampok-perampok di jalan jauh dan bahaya. Tapi mereka meresponinya. Tapi 10 suku ini gak mau meresponinya. Karena kenapa? Waktu kerajaan Persia ini menguasai, kehidupan orang Israel itu enak. Walaupun mereka hidup di pembuangan, mereka adalah minoritas, mereka gak hidup kayak budak. Raja Persia ini baik, Raja Koresi ini baik. Jadi nasibnya orang Israel pada waktu itu, mereka bisa punya tanah, mereka bisa punya posisi di pemerintahan, mereka punya kerjaan tuh bagus-bagus. Jadi tidak sedikit orang Israel waktu di pembuangan zamannya Raja Koresi ini, mereka tuh kaya-kaya. Mereka hidupnya nyaman, mereka punya pekerjaan, mereka punya tanah, enggak seperti budak. Tapi sayang sekali, justru karena mereka nyaman, mereka menolak untuk membangun rumah Tuhan. Justru karena mereka sudah punya posisi, mereka sudah settle dengan semua yang ditawarkan hal-hal materi di dunia ini. Mereka merasa, sudahlah, aku baik-baik saja. Dalam kehidupan kita, halangan untuk membangun rumah Tuhan tidak selalu masalah. Halangan untuk membangun rumah Tuhan tidak selalu kekurangan. Tapi ternyata di dalam kelimpahan pun orang nyaman tidak mau membangun rumah Tuhan. Tapi di dalam kenyamanan dan keadaan baik-baik saja, orang pun bisa lupa hidup di rumah yang begitu bagus tapi melupakan rumah Tuhan. Seperti teguran Nabi Hagai, apa yang kalian lakukan? Sementara kalian membangun dan enak-enak dengan rumah sendiri, tapi kalian menelantarkan rumah Tuhan. Dalam kenyamanan kita pun bisa menolak membangun rumah Tuhan. Bukan hanya dalam masalah. 10 suku ini tidak mau meninggalkan rumahnya, tidak mau meninggalkan kenyamanannya. Tapi 2 ini menempuh tantangan. Nah, Bapak Ibu, waktu 2 suku ini meresponi, apa yang terjadi? Waktu 2 suku ini meresponi, ayat yang ke-7, pula Raja Koresi menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut oleh Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Koresi Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar pembesar di Yehuda. Kemudian diberikan juga emas dan perak yang dibutuhkan. Selain daripada perkakas bait Allah yang dikembalikan, ditambahkan lagi bonus untuk mereka bawa pulang ke Yerusalem untuk menjadi modal membangun bait Allah. Pernahkah kita mendengar orang bilang begini, aduh bangun rumah Tuhan saya belum seperti dia yang bisa kontribusi untuk membangun rumah Tuhan. Nantilah kalau saya sudah punya usaha seperti dia yang bisa ditinggal-tinggal, nanti saya mission trip, nanti saya akan membangun satu gereja 2030-300. Bapak Ibu gak usah nunggu sampai kita bisa membangun satu gereja. Sekarang pun kita bisa bangun gereja.
Gak ada halangan untuk kita menjadi pembangun rumah Tuhan. Justru di saat kita merasa kita itu limited, justru di masa kita tuh merasa kita itu terbatas, disitulah Tuhan akan memberikan resources yang tidak terbatas. Jangan kita tuh limit God's resources. Jangan kita membatasi sumber-sumber kekayaan surgawi itu dengan keterbatasan kita. Jangan kita anggap karena kita terbatas maka tidak bisa. Justru di dalam keterbatasan kitalah Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Asalkan kita meresponinya aja. Asalkan kita enggak melulu lihat aku belum bisa. Aku belum bisa ambil bagian. Nanti deh kalau aku sudah menyelesaikan hutangku. Nanti deh kalau anakku sudah selesai. Nanti. Selalu pasti akan ada tantangan-tantangan dalam hidup ini. Menaati Tuhan itu artinya sekarang. Tapi ketaatan yang tertunda-tunda itu adalah pemberontakan. Dua suku ini waktu meresponinya, Raja Koresi mengembalikan semua barang-barang bait Allah yang sebelumnya disita. Kemudian ditambahkan kepada mereka emas dan perak. God's power is not limited to your resources. Kekuasaan Tuhan itu enggak dibatasi oleh kemampuan kita. Enggak. Tapi Tuhan akan memperlengkapi kita. Dan Tuhan akan mencukupkan kita. Dan Tuhan akan memampukan kita. Asalkan kita bilang, Tuhan, iya aku mau membangun rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mereka berangkat. Dan di pasal yang kedua kita gak usah lihat. Di pasal yang kedua tercatatlah nama-nama. Nanti di rumah baca ya pasal 1 sampai 6. Untuk mengerti seluruh konteks daripada kitab Ezra pasal 1 sampai 6 ini. Pasal yang kedua tercatatlah nama-nama orang Yahudi yang membangun rumah Tuhan itu. Bapak Ibu, orang Yahudi yang tercatat itu enggak semuanya susun batu bata. Enggak semuanya tukang kayu. Enggak semuanya cari bahan. Enggak semuanya mendanai. Tapi mau mereka turut bekerja di tempat bangunan. Mau mereka bekerja di balik meja. Mau mereka melakukan apapun itu. Mereka itu nameless, faceless. Mereka membangun rumah Tuhan tanpa mencari kredit untuk diri mereka sendiri. Karena di dalam membangun rumah Tuhan perlu teamwork Bapak Ibu. Perlu teamwork. Bagian daripada Bapak Ibu yang duduk dan mendengarkan khotbah ini dengan bagian saya yang berkhotbah jelas berbeda. Saya gak bisa menunggu sampai saya bisa melakukan apa yang dia lakukan baru deh aku membangun gereja. Kadang kita suka membandingkan diri kita dengan kita lihat orang yang bisa melayani kayak begitu. Oh, kalau aku nanti bisa kayak dia ya berkontribusi untuk gereja baru deh aku membangun gereja. Enggak. Setiap orang ada peran dan tugasnya masing-masing. Dan tercatat namamu di dalam kerajaan surga tubuh Kristus. Untuk melakukan apa yang engkau bisa lakukan dimulai daripada apa yang engkau ada. Enggak nunggu nanti aku punya ini dan itu. Sekarang pun kita bisa sama-sama membangun rumah Tuhan. Di pasal yang kedua. Kemudian di pasal yang ketiga. Lanjut ya. Di pasal yang ketiga. Apa yang dilakukan? Pasal yang ketiga saya bacakan. Ayat yang kedua. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Saya lompat ya di pertengahan ayat ketiga. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Yang pertama-tama the very first official act. Yang pertama-tama resmi dilakukan adalah membangun mezbah. Proyeknya membangun bait Allah. Oke, sekali lagi ya. Proyeknya adalah membangun rumah Tuhan bait Allah. Tapi pertama yang mereka lakukan adalah membangun mezbah. Bapak Ibu, sebelum kita mengambil bagian membangun rumah Tuhan, mezbah itu adalah bangun kehidupan rohani kita.
membangun spiritual life kita. Kalau mau diusut punya usut ya. Secara tata kota. Secara kalau misalnya pemerintahan meeting membahas proyek ini ya. Zaman dulu kalau kota yang sudah runtuh dan mereka mau kembali membangun kota itu. Yang pertama-tama harus dibangun itu adalah tembok. Karena kenapa? Ada ibarat di Alkitab mengatakan kota tanpa tembok itu mengerikan. Di zaman dulu kota itu dikelilingi tembok yaitu national defense. Pertahanan nasional. Kalau rakyat ada di satu kota dan gak ada tembok. Mereka hidup di dalam ketakutan. Karena kapan waktu musuh bisa datang menyerang. Suami-suami akan ketakutan. Akan keamanan istrinya, anaknya. Mereka akan selalu was-was. Tapi kenapa mereka pulang-pulang enggak membangun tembok? Mereka membangun mezbah. Kenapa waktu membangun bait Allah mereka enggak bangun struktur dulu bangunannya, mezbahnya entar lah. Enggak, ternyata sebelum kita mengambil bagian di dalam membangun rumah Tuhan, Tuhan peduli dengan kehidupan rohani kita. Tembok Israel yang runtuh itu dibangun, Bapak Ibu tahu, 100 tahun kemudian. 100 tahun kemudian setelah mezbahnya jadi, apakah kemudian nyusul bait Allahnya jadi? Enggak Bapak Ibu. Ternyata ada drama dan beberapa episode yang cukup panjang sampai bait Allah itu selesai. Tahu gak episodenya berapa lama? 14 tahun. Ya, jadi dari mezbah, wah mereka sorak-sorai ya. Wah lanjut dong pembangunan. Wah bangun bait Allah selesai. Enggak. Tergeletak 14 tahun. Udah. Kemudian lanjut 2 tahun lagi selesailah bait Allah itu. Tapi mereka hidup selama 100 tahun tanpa tembok. Tanpa tembok. Tapi apakah Tuhan tidak menjaga mereka? Enggak. Coba baca, 100 tahun Tuhan ada bersama dengan mereka. Kata dunia, oh kamu mapan dulu baru melayani Tuhan. Oh kamu ini dulu, itu dulu. Bangun tembok dulu, mana bisa. Kota gak ada tembok, di mana perlindunganmu? Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, kepadanya aku berlindung. 100 tahun, gak apa-apa tuh. 100 tahun, baik-baik tuh. 100 tahun penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sempurna itu. Saudara, suatu kita melayani Tuhan dan kita membangun apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita tidak mementingkan perkara kita, tapi kita mementingkan perkara-perkara ilahi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meminta dan mengambil apapun dari kita. Tapi lebih jelasnya dan kenyataannya, Tuhanlah yang selalu memberi. Dibangunlah mezbah itu dan korban bakaran dibakar pagi dan petang. Dibakar pagi dan petang. Persembahan yang harum. Kita terlebih dahulu harus membangun kehidupan rohani kita. Pelayanan tidak bisa menggantikan. Pelayanan tidak bisa menjadi substitusi untuk kita membawa korban bakaran secara pribadi. Untuk mezbah kita selalu ada api yang menyala-nyala. Selalu ada api yang tidak pernah padam. Seperti perintah Tuhan kepada Musa untuk Harun membawa korban bakaran di mezbah. Jagalah api itu jangan sampai padam dan teruslah menyala-nyala. Begitu juga dengan kitab Roma mengatakan, janganlah kendor kerajinanmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Supaya apa? Sewaktu kita menjadi pembangun gereja, kita tidak membangun atas dasar kekuatan kita sendiri. Kita tidak membangun karena, oh sekarang aku udah bisa. No. Kita membangun bukan karena, oh aku mau. Bukan, it's never about us. Tapi kita bangun pun itu semua karena kasih karunia. Semua karena anugerah. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, aku akan layani Tuhan. Pastikan kita punya kehidupan rohani yang selalu menyala-nyala dan dijaga. Setelah mezbah itu dibangun di pasal berikutnya. Di pasal yang keempat. Nah,
pasal keempat ini, barulah mereka membangun bait suci. Proyek sesungguhnya berjalan nih. Barulah mereka bergerak melakukan pekerjaan membangun bait suci. Tapi jeng ya. Kadang kita udah semangat, wah mau. Atau kita sudah terlibat. Kemudian kita kerjasama dengan saudara seiman di dalam melayani. Tidak semuanya mulus-mulus Bapak Ibu, benar ya? Tidak semuanya mulus-mulus. Karena proses itu tidak mengkhianati hasil akhir. Proses itu yang justru akan membuat kita bertumbuh semakin serupa dengan gambar dan rupa Kristus. Bangun bait Allah, enggak mulus-mulus aja. Ada dua tantangan. Dua tantangan itu apa? Di pasal yang keempat dan kelima nanti dibaca ya. Nanti dibaca. Ada tantangan yaitu waktu sebelum bangun bait Allah, mesbah jadi ya. Mesbah jadi. Wah mereka bersorak-sorai. Akhirnya kita yang dari pembuangan 70 tahun. Kita tiba di Yerusalem. Travel. Saya pernah ngecek ya. Itu seperti dari sini jalan kaki ke Palembang. Ada yang mau coba? Sampaikan. Berbulan-bulan jalan kaki. Akhirnya mereka tiba. Dan di situ mereka bangun mesbah. Mereka bersorak-sorai. Di tengah-tengah sorak-sorai. Terdengarlah orang menangis. Loh gak salah dengar nih. Ada yang nangis. Siapa yang nangis? Orang-orang yang dulu pernah melihat bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Megah, bagus gitu ya. Megah, bagus. Kemudian orang itu gagal move on. Karena dia udah melihat rumah Allah yang bagus yang dibangun. Kemudian pulang ke Yerusalem. Karena dikepung oleh musuh, dihancurkan, sisa puing-puing. Kemudian dibangun mesbah. Ada yang bersorak-sorai, ada yang menangis. Menangis kemudian mereka teriak. Rumah ini gak sebagus dulu. Gak bisa move on. Rumah ini gak kayak dulu. Dengan pemimpin baru. Gak kayak pemimpin dulu. Aku kalau kayak begini aku gak bisa melayani. Ini pemimpinnya beda sama yang dulu tuh lebih perhatian gini. Tantangan terjadi. Tantangan yang kedua apa? Selain daripada ada sekumpulan orang yang protes gak sebagus dulu. Mereka mengalami tantangan dari orang-orang di sekeliling. Mereka diancam akan dibunuh, mereka ditantang. Yang memimpin pembangunan ini siapa? Zerubabel. Zerubabel adalah orang pertama yang memimpin 50.000 bangsa Israel pulang ke Yerusalem. Yang jalannya sejauh Palembang itu loh. Ya. Dua suku ini, suku Benyamin dan suku Yehuda. Mereka pulang sampai di sana 50.000 orang. Dan Zerubabel waktu awal-awal membangun mesbah orang bersorak-sorai. Wah dia semangat banget. Tapi karena dua tantangan ini. Karena ada orang yang protes. Dan karena ditentang. Dia down. Ya. Dia gak semangat. Berhentilah dia 14 tahun. Wih luar biasa ya ngambeknya bisa selama itu tuh. Wah dia sedih banget. Dia merasa aku sudah meninggalkan semua yang baik. Aku sudah melayani, kenapa aku diperlakukan begini? Ya, aku sudah berkorban untuk gereja ini. Aku sudah membawa kamu ke gereja. Orang bisa gampang down, gampang kecewa dengan gereja. Karena orang, karena tantangan. Tapi ini adalah mempelai Kristus Bapak Ibu. Ini adalah kekasih jiwa Tuhan. Tuhan Yesus cinta sama rumahnya. Tuhan Yesus cinta sama orangnya, bukan sama megahnya bangunan. Tuhan Yesus cinta sama setiap daripada Anda, bukan programnya. Bukan apa yang bisa dilakukan di pelayanannya. Itu lahir daripada hati yang mengasihi Tuhan dan ingin memberikan yang terbaik. Dan terus-terus ingin memberikan dengan spirit yang excellent. Itu dari hati yang mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan itu gak lihat loh. Seberapa yang kita bisa kasih, seberapa besar bangunan megahnya bait Allah. Kan itu cinta sama umatnya. Zerubabel dia down, dia gak semangat lagi. Dia berhenti membangun rumah Tuhan. Apa yang membuat Zerubabel itu berhenti membangun rumah Tuhan? Karena sumber kekuatannya adalah amount of motivation and encouragement yang dia terima dari orang.
Dia mengandalkan kekuatannya dari jumlah motivasi, pujian, dan support yang dia dapat dari orang. Sehingga waktu dia nggak mendapati support dari orang, dia nggak mendapati pujian atau pengakuan, dia lemas. Di dalam kita membangun rumah Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Yang menjadi sumber yang membuat kita tuh berdebar-debar dan satu pribadi yang kita ingin senangkan. Pelayanan apapun yang dilihat nggak dilihat. Pelayanan apapun, waktu kita bersiap-siap di rumah, waktu kita mandi dandan, berpikirlah bahwa this is all for you Lord. Ini semua untuk Tuhan. Ini adalah rumah Tuhan, ini adalah kekasih Tuhan. Jangan gantungkan semangat kita membangun rumah, jangan gantungkan rasa cinta kita kepada gereja itu kepada jumlah support atau pujian yang datangnya dari orang. Saya berdoa buat orang-orang yang sudah lama gak ke gereja, kalau Anda menyaksikan lewat live streaming. Anda sempat ada konflik dengan sesama orang Kristen, dengan teman gereja. Akhirnya membuat Anda merasa, orang Kristen kok kayak begitu, kayak gitu mah aku gak usah ke gereja. Gereja adalah rumah Tuhan, adalah mempelai Kristus. Tuhan mengasihi gerejanya. Jangan sampai kita punya stereotip, kita punya label, kita punya bias, kita punya pandangan sendiri. Kita punya versi sendiri karena udah lama ikut Tuhan. Udah lama bergereja. Di tempat ini gak ada di dalam nama Tuhan Yesus yang orang ngomong kayak kamu bergereja baru. Saya bergereja udah dari kecil. Lu gak tahu sih gereja kayak apa? Enggak, gereja itu indah, gereja itu mulia. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan gak? Kalau enggak saya kelihatan norak sendiri. Gereja itu indah, gereja itu mulia. Di tempat inilah kalau kita belajar mengasihi, kita enggak karena orang yang tidak menjadi teladan. Loh, orang yang salah kita yang kesandung-sandung. Gimana sih ceritanya? Nanti waktu orang itu udah dipulihkan kita yang hilang. Nah, cenglinya di mana Bapak Ibu, kan rugi sendiri kan? Di tempat ini semua orang berproses. Di tempat ini semua orang dibentuk Tuhan. Di tempat ini semua orang ada musimnya. Jadi kalau kanan, kiri, depan, belakangmu ada yang nyebelin banget, ya sudah dicintai saja. Depan, kanan, kirimu, kamu tahu ini orang aneh banget. Coba diingat-ingat dulu waktu saya barusan bertobat, saya datang ke gereja, saya terlibat di pelayanan pendoa. Pemimpin pendoa saya itu aneh banget, ya. Menurut saya, ini orang aneh banget sih gitu ya. Tapi sekarang ya, setelah saya pikir-pikir ya, saya lebih aneh lagi. Dulu saya berpikir dia aneh. Dulu saya berpikir dia berkomentar sama hal-hal yang gak perlu gitu loh. Bukan prinsip tapi dikomentari atau wah saya merasa gimana sih. Tapi ya saya tetap sih dipimpin sama pemimpin itu. Saya juga tetap bercege. Terus saya lihat ke belakang gitu. Bagaimana Tuhan memproses saya. Dulu saya anggap orang itu aneh. Tapi setelah saya pikir-pikir, dulu saya lebih aneh lagi. Lebih aneh daripada orang yang saya pikir aneh gitu ya. Di tempat ini semua orang diproses Tuhan. Semua orang. Biarlah kita menggantungkan kekuatan kita di dalam membangun rumah Tuhan. Supaya semangat kita gak pudar. Supaya habis CG Super Conference. Siapa yang ikut CG Super Conference kemarin? Oh, berapi-api. Mengucap syukur saya ada di gereja yang melakukan amanat agung berapi-api. Tapi bagaimana kita mempertahankan api? September, Oktober, sekarang udah November, sekarang udah Februari. Kadang semangat itu bisa luntur. Apakah semangat itu luntur karena ada tantangan, ada halangan seperti yang Zerubabel ini alami? 14 tahun dia geletain. Kemudian Nabi Hagai datang dan menegur dia. Di pasal yang kelima, teguran Nabi Hagai menegur keengganan dan ketakutan mereka. Mereka takut, mereka down, ditegur. Membangun rumah sendiri tapi rumah Tuhan tergeletak. Karena mereka pulang dari pembuangan, mereka sibuk membangun rumah sendiri.
Tapi rumah Tuhan gak dibangun. Tuhan datang dan menegur. Kalau hari ini firman Tuhan berbicara kepada hidup Anda yang begitu sibuk melakukan banyak hal. Melakukan ini dan itu. Tapi Anda sudah berjemaat sekian lama, Anda sudah ada di rumah ini sekian lama, digembalakan sekian lama. Anda belum mengambil langkah untuk sungguh-sungguh mencintai rumah Tuhan sepenuh hati. Inilah waktunya. Inilah waktunya untuk Anda meresponi. Inilah waktunya untuk Anda bekerja bersama-sama dengan visi yang Tuhan berikan. Dan di pasal yang ke-6, selesailah pembangunan rumah itu. Pasal ke-6 saya bacakan ya. Ini pasal yang terakhir, ayat yang ke-14 dan 15. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan. Yang nangis akhirnya melanjutkan pembangunan. Ya, para tua-tua ini melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Sakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Koresi. Saya berhenti di sana. Selesailah pembangunan rumah Tuhan dan mereka bersorak-sorai. Dan di Alkitab dicatat, di kitab Hagai bisa dibaca bahwa Tuhan tuh bilang loh, kemegahannya itu melampaui bait Allah yang dulu. Tuhan itu bilang begitu, kemegahannya itu melampaui. Tapi kalau dari mata manusia itu mengingat bait Allah yang Salomo yang megah itu. Budgetnya aja lebih gede, bahan materinya aja semua, lantainya, pilarnya pakai emas, pakai perak. Tapi Tuhan kok bisa bilang bahwa kemegahannya melampaui bait Allah yang dulu. Karena kenapa? Mereka memberikan bukan dari kelimpahan mereka, tapi di dalam kesesakan, di dalam tantangan. Mereka tidak memikirkan kepentingan sendiri. Sebuah pengorbanan yang begitu harum di hadapan Tuhan. Ketika kita mau taat dan kita mau berkorban, kita mau bayar harga untuk melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yaitu membangun rumah Tuhan. 3 hal Bapak Ibu bisa catat untuk kita mengambil bagian membangun rumah Tuhan. Yang pertama, Tuhan memberi kita keinginan. Keinginan itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena kita mampu. Tuhan memberi kita keinginan dan kekuatan untuk melakukan apa yang menyenangkan Dia. Membangun rumah Tuhan bukan keinginan kita, tapi itu adalah isi hati Tuhan. Kekuatan kita itu bukan dari resource kita, tapi itu dari Tuhan. Yang kedua, membangun kehidupan rohani menjadi landasan utama untuk membangun rumahnya. Yang ketiga, bergantung sepenuhnya pada Tuhan karena Dialah sumber kekuatanku. Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhan adalah gembala agung di gereja ini. Setiap orang pasti akan diberikan kekuatan untuk menjadi pembangun rumah Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum saya tutup, saya ingin mengumumkan satu berita baik untuk kita semua bisa terlibat. Bukan saja membangun rumah Tuhan, tapi membangun generasi. Karena yang dinanti-nantikan bulan Maret nanti akan dicurahkan pengurapan untuk anak-anak muda. Kita akan menyaksikan kebangunan rohani yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Akan ada Army of God Conference di tanggal 8 dan 9 Maret. Kalau Anda adalah anak muda di tempat ini, pastikan Anda hadir. Kalau Bapak Ibu ada anak muda, saudara-saudara, pastikan mereka hadir. Karena kita berdoa bersama-sama di conference nanti. Bukan cuma sekedar conference yang diadakan tahunan. Tapi akan ada tinta dari surga yang mengukir kehidupan anak muda ini. Yang menulis hidup mereka, yang memberikan mereka mimpi dan penglihatan. Mereka hidup tidak akan pernah sama lagi. Dari masa mudanya mereka tahu mereka adalah warga kerajaan Allah dan melakukan pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. 8 dan 9 Maret doakan ya Bapak Ibu. Ini waktunya mari sama-sama kita siapkan hati. Mari kita sama-sama bawa hati kita meresponi kepada firman Tuhan. Selidiki hati kami sekali lagi. Apakah kami sungguh-sungguh mencintai gereja Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh mencintai yang Tuhan Yesus panggil mempelai Kristus? Mari kita sembah Dia. Tulis kisah hidupku, Yes. disalib bagi
dosaku. Pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Ku dengar kau memanggilku untuk menjadi alatmu. Ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan. Emas perak dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu. Tuhan yang menulis hidupmu sewaktu engkau datang ke rumah ini sebagai domba, sebagai umatnya. Dia sedang mengukir hidup kita. Disalib bagi dosaku. Pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Ku dengar kau memanggilku
Pasti ada jemaat yang sudah ada di GMS sekian waktu tapi belum bergabung dalam pelayanan. Dan Anda rindu mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini. Itu adalah bagian yang kau bisa lakukan sekarang untuk membangun rumah Tuhan. Memberikan waktumu, memberikan tenagamu, mengasihi Allah, melayani sesama. Panggilan ini ditujukan kepada orang percaya. Kalau Anda adalah orang percaya, tapi belum melayani di rumah Tuhan. Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda katakan, aku mau ambil bagian di dalam membangun rumah Tuhan. Enggak nunggu kok sampai Anda membangun satu gereja lokal. Sekarang Anda bisa ambil bagian. Kalau itu adalah diri Anda, boleh saya lihat Anda mengangkat tangan di mana Anda berada. Anda mengangkat tangan di mana Anda berada. Sudah berjemaat, orang percaya, tapi belum melayani. Boleh saya minta orang yang mengangkat tangannya untuk bisa maju ke depan. Di depan altar ini saya ingin mendoakan Anda. Saya ingin minta supaya hati Tuhan dicurahkan. Agar Anda bisa meresponinya karena Anda mendengar Tuhan memanggil namaku. Tuhan memanggil aku untuk melayani. Bukan dengan atas kuat dan gagahku, tapi di tempat ini roh Tuhan akan dicurahkan. Akan ada waktu untuk orang-orang yang ada di balkon untuk turun, bisa turun lewat ujung-ujung ya, jangan turun lewat tengah karena jauh. Turun lewat ujung-ujung, bisa langsung maju ke depan. Saya tunggu di tempat ini, engkau akan mendengar Tuhan memanggil engkau untuk terlibat membangun rumah Tuhan. Sementara kita tunggu teman-teman kita maju, boleh saya ajak semua jemaat bersama-sama. Mari kita sama-sama berbahasa roh. Mari kita doakan gereja kita bersama-sama. Kita ucapkan bahwa sungguh atas gereja ini hadir kemuliaan Tuhan. Biarkan kau doa dengan penuh rasa cinta kepada rumah Tuhan. Biarkan kau doa dengan kebenaran bahwa ini adalah mempelai Kristus. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Mari kita berdoa untuk gereja kita. Mari kita doakan untuk segala usia penggembalaan, untuk anak-anak, untuk anak muda, untuk dewasa, untuk keluarga, untuk senior. Shiki bakara daya wara bora baraba. Angkat suaramu shikira daya wara bora baraba. Untuk gereja ini kami berdiri. Untuk gereja ini yang adalah kekasih jiwamu Tuhan Yesus. Ori bakara daya wara bora bara 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 baraba. Iya rada 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 rada. Shikira daya wara bora bara bara baraba. Shikira daya wara bora bara 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 baraba. Shikira daya wara bora bara. Kami berdoa untuk gereja ini Tuhan. Tentu jumlah kami sekian Tuhan. Kami akan melihat Tuhan. Setiap orang yang ada di tempat ini akan menjadi saksi Kristus, akan menjadi terang, membangun rumah Tuhan lewat mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka akan diselamatkan, mereka akan menjadi bagian daripada keluarga ini. Kami mau mengambil bagian dari bagian yang adalah panggilan kami untuk mencari jiwa-jiwa. Pakai aku Tuhan, emas dan perak aku tidak punya, tapi pakai aku untuk menjadi alatmu. Aku gak mau hanya jadi orang Kristen yang berdiam di dalam gereja ini. Tidak ada stagnasi. Kecuali Anda memilih untuk tidak mau bergerak. Tapi kalau Anda mau meresponinya, Tuhan akan memakai engkau jadi alatnya. Tuhan akan memakai engkau untuk membangun gereja, untuk membangun rumah Tuhan. Ya radaya shikira daya wara bora bara bara. Oh la 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 la. Shakara da 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 da. Aku berdoa untuk jemaat yang ada di depan dengan kerinduan hati mengasihi Tuhan dan mengambil bagian di dalam rumah Tuhan. Aku berdoa api di dalam hati jemaat ini tidak akan pernah padam. Di dalam nama Tuhan Yesus, api yang berkobar itu akan baru setiap hari dengan kayu bakar yang baru, dengan tidak ada abu, tantangan, halangan apapun. Bahkan Tuhan, waktu mereka berjalan manusia menajamkan sesama, mereka menjadi orang yang penuh dengan kasih dan mengasihi dan terus melayani dan terus melayani. Kerajinannya tidak akan kendor, rohnya akan menyala-nyala. Dan hari ini, di siang hari ini, Tuhan memanggil namamu. Engkau mendengar di bagian mana Tuhan ingin engkau melayani. Langsung engkau responi, langsung engkau datangi pemimpin-pemimpin dan katakan, aku mau mengambil bagian.
emas, perak dan permata. Aku tidak punya Tuhan, tapi pakai aku untuk menjadi